beberapa wilayah kecamatan yang tentunya ada kecamatan Dayakolot yang rutin ya, Balena dan juga Bojong Soang. Serta kemarin ada terjadi daerah Solokan Jeruk dan juga Banjaran, ada dari Taraju, Desa Taraju, Desa Banjaran Kota dan juga Banjaran Wetan. Nah, untuk daerah Dayakolot ini secara rencana ini kan seharusnya ada 8 folder yang harus disiapkan, tapi saat ini baru selesai 3 folder. Nah, maka hari ini juga saya akan langsung rapat koordinasi dengan BWS, karena kalau ini terus-terusan seperti ini kan juga tidak bagus juga. Nah, sehingga saya akan mendesak untuk 5 folder ini dibuatkan segera. Nah, bagaimana kalau nanti ada sharing atau seperti apa, nanti kita bicarakan. Tapi yang jelas bahwa berdasarkan kajian ini harus ada 8 folder yang baru selesai 3 folder. Maka saya baru masuk kerja dengan Pak Kapolres, Pak Danlanut, Pak Dandim, ya, langsung ke lapangan. Tadi sudah siap dapur umum dan sebagainya, dan sekaligus memberikan makanan kepada warga yang saat ini kena dampak banjir. Dan tentu pada hari ini juga kita akan melakukan koordinasi langsung dengan BWS untuk membahas secara keseluruhan, bukan hanya daerah Dayakolot saja, tapi beberapa lokasi yang kena bencana. Ya, di beberapa RW yang tentunya sudah mulai kemarin, tetapi jangka menengahnya saya minta folder minimal ada tambahan 2 folder dulu dalam waktu dekat. Nah, kalau perlu sharing anggaran ya kita bicarakan. Yang paling penting kira-kira titik lokus mana yang harus dianggap segera. Nah, ini kan kita bicarakan lebih lanjut. Jangka panjangnya ya minimal 8 lokasi yang harus dipersiapkan untuk folder. Oke, teman-teman. Kira bahwa dari awal kita sudah memberikan peringatan atau himbauan kepada masyarakat. Tentu kan kejadian bencana ini kan bukan masalah banjir saja di Kabupaten Bandung, ada yang puting beliung, ada juga kemarin gempa, dan ada beberapa longsor. Nah, lokasi-lokasi rawan bencana ini kan ada 17 kecamatan ya. 17 kecamatan yang tentunya ini selalu kita ingatkan kepada warga, dan terutama warga yang titik lokusnya yang sangat bahaya. Nah, tentu untuk menyikapinya selalu diingatkan bahwa para camat, para kepala desa ini harus betul-betul siaga, jangan sampai meninggalkan tempat pada waktu cuaca ekstrim. Pak, ada data diulang Pak. Jadi rumah yang terendam dan korban yang pengungsi udah ada data yang masuk? Untuk yang tergenang itu 2100 ya, 2100-an yang evakuasi, karena di sini di Sinyarit Dayakolot ini sudah banjir yang rutin mungkin. Nah, sehingga tidak begitu dikagetkan lagi. Nah, untuk data itu ada 30 desa atau kelurahan, kecamatannya ada 8, dan untuk rumah yang terendamnya 2014 rumah dengan kepala keluarga 12.000 kepala keluarga dan 35.000 jiwa. Tentu langkah-langkah awal dari pemerintah daerah kita tetap mensupport makanan ya untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai dampak daripada ini tidak ada yang tidak bisa masak, tidak makan, dan juga Pak Kapolres menyiapkan dapur umum yang tentunya ini kita akan support distribusi. Ini kaitan dengan persiapan pilkada, saya kira bahwa Pak Camat saya sudah ditugaskan dengan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, berikut para kepala desa mencari titik lokus TPS yang aman. Hanya mungkin nanti kita menyediakan perahu ya untuk bisa evakuasi supaya alur daripada mobilisasi yang pemilih bisa berjalan dengan lancar. Tadi saya dapat informasi minimal harus ada 7 perahu yang harus dipersiapkan, antara yang narik dan yang pulang. Nah, ini juga kita harus perhitungkan juga dalam waktu dekat. Tapi mudah-mudahan dalam waktu 2 hari ke depan tidak hujan lagi sehingga ini bisa surut.